Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Rabu tanggal 27 Februari 2019. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat di dalam Injil Markus, bab atau pasal 9, ayat 38 sampai dengan ayat 40. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita." Saudara-saudari yang terkasih, dalam sebuah pertemuan wilayah di paroki tertentu, terjadilah sebuah diskusi mengenai tempat pemakaman. Diskusi ini muncul karena ada seorang umat yang meninggal. Tetapi karena berbeda suku, meskipun sama-sama Katolik, akhirnya orang yang meninggal itu dimakamkan di makam di dekat gereja paroki. Dalam diskusi itu dibahas mengenai status seseorang dan status penggunaan makam. Meskipun sama-sama warga gereja, karena makam itu adalah makam arisan kelompok tertentu, maka hanya anggota kelompok yang boleh dimakamkan di situ. Nah, saudara saya terkasih, status atau identitas seseorang mempunyai peran yang besar. Identitas seseorang akan ikut menentukan bagaimana orang lain bersikap terhadapnya. Status seseorang di tengah masyarakat ikut menentukan bagaimana ia dipandang oleh masyarakat. Keanggotaan seseorang dalam organisasi atau kelompok tertentu menjadi penting bagaimana orang lain memberi penilaian. Seseorang diterima atau tidak oleh masyarakat tidak jarang juga ditentukan karena identitasnya. Saudara-saudara yang terkasih, menjadi murid Yesus merupakan salah satu bentuk keanggotaan dalam kelompok tertentu. Pada zamannya, di sekitar Yesus ada banyak kelompok kemuridan yang mempunyai anggota tidak sedikit. Ada pemimpin tertentu, kemudian ada pengikutnya, entah dalam bidang spiritual atau dalam bidang politik. Seorang pemimpin politik pasti mempunyai pengikut yang menemani dan membela pimpinannya kemanapun ia melangkah. Seorang guru rohani juga mempunyai masanya sendiri, dan tidak mudah masa dari guru yang lain untuk masuk dalam kelompok itu. Saudara saya terkasih, para murid berhadapan dengan kenyataan bahwa ada seorang yang tidak secara resmi terdaftar sebagai pengikut Yesus, namun mampu mengusir setan dengan menggunakan nama Yesus. Para murid tidak mampu menerimanya karena ia adalah bukan termasuk dari mereka. Sudah menjadi kewajiban para murid untuk tetap menjaga kelompoknya tetap dalam kesatuan. Bagi mereka, identitas ikut menentukan apakah seseorang diterima atau tidak. Demikian juga saudara saya terkasih bagi Yesus. Identitas nampaknya mempunyai hal yang ikut menentukan, terutama bagaimana seseorang bertindak, bukan bagaimana orang lain yang menilai. Namun identitas yang dimaksud oleh Yesus bukanlah sekedar status sosial atau berdasar gelar yang diberikan oleh orang luar pada dirinya. Bagi Yesus yang jauh lebih penting dari itu adalah bagaimana seseorang dengan identitas tertentu bertindak demi keselamatan orang lain. Identitas murid Yesus tidak hanya terbatas pada mereka yang setiap hari bersama dengan Yesus. Murid Yesus adalah mereka yang dengan iman dan kepercayaan bertindak di dalam namanya. Saudara saya terkasih, batas kemuridan Yesus bukanlah sekedar sekelompok orang tertentu,
Murid Yesus adalah mereka yang berkarya dan bertindak dalam nama Yesus dengan tujuan untuk menyelamatkan, bukan untuk membinasakan. Keselamatan menjadi ciri yang menonjol jika kita hendak mengatakan diri sebagai murid Yesus. Ya Tuhan, aku bersyukur atas teladan kemuridan yang Engkau berikan kepadaku. Ajarilah aku untuk menjadi murid yang bertanggung jawab, mampu menggunakan rahmat keselamatan yang aku terima untuk menyelamatkan orang lain juga. Semoga mata hatiku tidak tertutup oleh ilusi kesucian, sehingga aku berani bertindak konkret atas hidup sesamaku. Amin.